Sekalian rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, seorang muslim atau muslimah yang baik mempunyai sifat yang baik. Di antaranya ialah muratul lisan, yaitu berbicara yang baik-baik. Yang kedua, muratul khuluq, yaitu selalu berperilaku yang baik. Yang ketiga, muratul mal, suka bersedekah. Dan yang keempat, muratul fikir, suka berpikir tentang kebaikan dan kebenaran. Tentang berbicara yang baik-baik, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni kamu sekalian. Berdasarkan firman Allah tersebut, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan selalu berkata yang benar. Orang yang bertakwa kepada Allah yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah serta meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulullah. Orang ini rajin mengerjakan rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya dengan baik, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji, diikuti dengan kewajiban-kewajiban yang lain, serta mengerjakan amalan sunnah dan mengerjakan perbuatan baik lainnya. Di samping itu, yang bersangkutan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulullah. Berbicara yang baik contohnya adalah berbicara dengan sopan, tidak berbohong, tidak mencela, tidak menghujat, tidak menghina, tidak menfitnah, tidak sumpah palsu dan sebagainya. Itulah perkataan yang benar dan baik. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang benar, maka Allah akan memperbaiki amalnya dan mengampuni orang tersebut. Amalan orang tersebut akan selalu diperbaiki oleh Allah. Sholatnya akan diperbaiki, zakatnya akan diperbaiki, puasanya akan diperbaiki, hajinya akan diperbaiki, termasuk ibadah-ibadah yang lain akan selalu diperbaiki oleh Allah, yaitu dengan cara orang itu selalu membuka diri sehingga mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan membuang paham salah yang selama ini dia miliki. Dan siapakah orang yang tidak ingin diperbaiki amalnya oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya kira semuanya kita mengharapkan perbaikan amalan oleh Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentang berperilaku yang baik, orang tersebut selalu ramah, sopan, tidak sombong, menghargai orang lain, baik kepada orang yang lebih tua, kepada pejabat tinggi, dan kepada manusia biasa. Dia selalu ramah, sopan, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Orang ini akan disukai oleh semua orang. Orang ini di samping tekun beribadah kepada Allah, orang ini juga suka menolong orang lain, berbuat baik kepada siapa saja, menaati orang tuanya, menaati gurunya, menaati kiainya, dan selalu berusaha bersahabat dan rukun kepada siapa saja. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentang bersedekah, Allah berfirman dalam Al-Quran,
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini secara tegas dan jelas Allah memerintahkan kepada kita agar membelanjakan harta bendanya di jalan Allah. Membelanjakan harta benda di jalan Allah contohnya adalah bersedekah, berinfak, berkorban, wakaf, zakat, dan sebagainya. Orang yang bersedekah, berinfak, berkorban, wakaf, dan atau berzakat, berarti orang tersebut telah membelanjakan harta bendanya di jalan Allah. Sedangkan orang yang kikir, yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berkorban, tidak berwakaf, dan atau tidak membayar zakat, berarti orang itu sedang menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Orang itu sedang menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah melanjutkan supaya kita selalu berbuat yang baik. Berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang memang harus kita berbuat baik kepadanya. Misalnya kepada orang tua kita sendiri, kepada mertua kita, dan kepada guru-guru kita. Kita haruslah berbuat baik kepada mereka. Demikian pula kepada masyarakat. Kalau kita ingin hidupnya nyaman, hidupnya tentram, maka kita harus bisa berbuat baik dengan masyarakat, dengan tetangga kita. Kita harus berusaha berbuat yang sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita berbuat baik dengan semua orang, termasuk dengan teman, dengan tetangga, maka hidup kita akan terasa lebih nikmat. Kita